Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di podcast kami Ma'had Mahabbatul Ilmi. Di sini kami akan menayangkan seputar info-info terkait di Ma'had Mahabbatul Ilmi, dari pembelajarannya, dari tentang cerita-cerita dari ustadz-ustadz pengajarnya dan lain-lain. Sebelum kami memulai podcast ini, mari sama-sama kita dukung akun Ma'had Mahabbatul Ilmi. Jangan lupa subscribe, like, dan share, Komen. dan serta komen ya. Di sini kami mengundang langsung, mengajak langsung podcast bersama mudir langsung. Mudirnya Ma'had Mahabbatul Ilmi, yaitu bersama Ustadz Fadilatul Ustadz Syabani Edi Eshum. Beliau adalah salah satu alumni Ma'had Al-Bahjah Buya Yahya dari Cirebon. Pada kesempatan hari ini, malam hari ini, kami akan menginfokan seputar asal-usul terbentuknya Ma'had Mahabbatul Ilmi ini. Cak mana Ustaz? Asal-usul terbentuk Ma'had Mahabbatul Ilmi sehingga menjadi berjalan sampai saat ini. Oke. Sejarah dulu tuh Ana masih di pondok ya. Di pondok Al-Bahjah tahun 2020 awal. Cerita daripada pembina Ma'had Mahabbatul Ilmi ini, Ustadz Afrizal Zaini. Beliau ketika netap di sini, asal beliau kan memang dari Oku, Martapuro. Martapuro, nikah dengan wong sini. Alhamdulillah beliau netap sini. Ketika beliau netap sini di tahun 2020 itu beliau buka pengajian. Majelisan ngajak pemuda-pemuda, ngajak anak-anak muda yang lanang, yang betino belajar di sini. Masyarakat lah intinya ya, masyarakat sekitar sini ya. Jadi dulu itu cuma awalnya majelis biasa. Berjalan beberapa bulan, ada usulan dari salah satu jamaah majelis, masih muda. Ada usulan, mak mana kalau kita buka tempat penghafal Quran jadi usulan itu dipikirkan sama beliau, Ustadz Afrizal Zaini. Alhamdulillah jadi apa usulan tadi dikabulkan, istilahnya dilaksanakan ya. Jadi banyaknya anak-anak pemuda-pemuda yang nak pengen menghafal, itu kan disembari majelis itu kan ada yang nyetorkan hafalan juga Al-Quran. Ada yang nyetorkan hafalan Al-Quran ke beliau, ujung-ujungnya dapat saran untuk membuka rumah tahfiz. Alhamdulillah terbuka. Nah pada saat itu anak ini masih di pondok, tapi di sini belum terbentuknya rumah tahfiz, masih majelis. Ketika bulan 10 anak balik dari pondok, bergabung di sini bulan 10 itu masih dalam bentuk majelis. Nah jadi ketika bulan 12 di tahun 2020 itu baru diadakan rapat pembentukan rumah tahfiz 2020 Desember. Nah di situ dari awal situ anak diamanahkan sama Ustadz Afrizal sebagai pembina untuk jadi mudir di rumah tahfiz ini ya, Ma'had Mahabbatul Ilmi ini. Pas bulan 1 peresmian. Nah nama Mahabbatul Ilmi ini beliau dapat saran dari guru beliau. Termasuk mungkin guru kita juga ya, Ustadz Abdul Majid Dahlan. Nah, jadi beliau bertanya saran nama rumah tahfiz, minta nama istilahnya ya, minta nama dari Ustadz Abdul Majid Dahlan, dikasihlah nama Mahabbatul Ilmi. Jadi Mahabbatul Ilmi ini artinya mahabbah, cinta ilmu ya. Jadi harapannya
santri-santri yang belajar di sini memang cinta dengan menanamkan rasa cinta dengan ilmu tadi ya. Bukan sekedar belajar bukan, tapi cinta dengan ilmu, cinta Al-Quran itu kan, namun masya Allahnya. Nah, jadi bulan 1 peresmian bulan 1 terus alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Jadi dari 2021 bulan 1, kalau tidak salah tanggal 16 atau tanggal 18 Januari, di sekitar itu lah, lupa 16 atau 18 Januari rumah tahfiz ini diresmikan, alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Berarti lah sudah berjalan 5 tahun kurang lebih 5 tahun. Jadi kaget bulan 1 2026 ulang tahun ini Ma'had ini, ulang tahun Ma'had ini kan. Jadi seperti itu sejarahnya. Oke, itulah sekilas info asal usul terbentuk Mahabbatul Ilmi Rumah Tahfiz ini. Jadi berjalan sudah 5 tahun yang dibina oleh Fadilatul Ustaz Afrizal Zaini. Ya, cukup lagi program apa yang ada di Rumah Tahfiz ini? Banyak. Dari program harian. Jadi program harian ini dulu dijelaskan dulu, kan dulu namanya Rumah Tahfiz. Rumah Tahfiz Mahabbatul Ilmi. Sekarang mungkin ada yang bertanya ngapo pacak berubah jadi Ma'had gitu kan? Sekarang iya kan? Ma'had. Dulu Rumah Tahfiz kan, sekarang Ma'had. Nah, perlu dijelaskan bahwa diganti nama Ma'had ini programnya lebih umum. Jadi kalau Rumah Tahfiz itu kan mungkin anggapan wong tempat menghafal, tempat belajar, tempat mengaji, Rumah Tahfiz kan. Tapi sekarang Ma'had, kenapa diganti Ma'had? Karena programnya kita hampir nuruti program pondok. Di sini selain menghafal Quran, ada juga menghafal Quran. Selain itu ada juga belajar fikih. Belajar fikih langsung diajarkan oleh pembina. Ustadz Afrizal Zaini beliau yang ngajar langsung fikih dasarnya. Jadi ngajarkan santri tata cara sholat, tata cara berwudu, tata cara istinja, syarat sah sholat dan yang lain sebagainya. Yang kedua, ada program akhlak. Jadi ditanamkan santri itu jiwa-jiwa berakhlak, akhlak keseharian dengan wong tua, dengan guru, dengan kakak, dengan adik, itu diajarkan kali di sini. Jadi bukan hanya tempat menghafal, tapi juga diniyah lah, belajar diniyah, belajar agama yang lain. Selain itu ada juga hadis setiap malam Jumat. Hadis setiap malam Jumat, hadis-hadis pendek, hafal-hafalan hadis-hadis pendek. Jadi nama Rumah Tahfiz diganti ke Ma'had karena programnya hampir nurut dengan pondok pesantren. Adanya fikih tadi itulah diganti dengan nama Ma'had. Jadi secara umum untuk programnya bukan hanya penghafal Quran, tapi ada program-program yang lain dan masih banyak program yang lain. Salah satunya tajwid diajarkan. Tajwid memang ini di setiap Rumah Tahfiz memang diajarkan. Jadi sehari-hari mereka ngaji, ada ngaji. Kita kan ada 3 kelas 3 waktu. Ada kelas pagi, ada kelas sore, ada kelas malam. Nah, kelas pagi itu fokus ke ngaji, memang ada yang Iqra, ada yang Al-Quran. Kelas pagi ini tidak diganggu program yang lain. Sebab kelas pagi ini masih umuran anak SD, SMP tidak katik kan, anak SD lah ya, SD. Kemudian yang sore itu ada program bahasa Arab. Bahasa Arab juga ada, program bahasa Arab, ngafal mufradat. Itu seminggu sekali di hari Jumat. Banyak berarti. Alhamdulillah. Programnya tadi banyak. Dengan sebanyak program itu berapa lah biaya per bulan belajar santri itu? Termasuk beruntung lah istilahnya tuh bukan kita nak nganu kerapo termasuk beruntung lah. Biaya per bulan tuh cuma 60.000. Dapat program sebanyak itu. Ya Allah, Masya Allah. 60.000 cuma. 60.000 pemirsa. 60.000 dapat program sebanyak itu.
Jadi alhamdulillah Iya. sebenarnya kan. Dengan program yang sangat banyak seperti program pesantren itu pesantren-pesantren yang lain, tapi biayanya terjangkau. Yo, biayanya terjangkau. Andaikan kalau memang tidak mampu, tidak diwajibkan minta SPP. Kalau memang ada tidak mampu ya, bukan bikin-bikin tidak mampu ya. Memang tidak mampu, diyakinkan dengan surat keterangan tidak mampu. Misal anak yatim kan memang tidak mampu lagi, kecuali anak yatim kayu rayo, tidak masuk dalam kriteria ya. Anak yatim memang kalau memang dia tidak mampu, ya ngaji lah di sini, Ya, masalah yang penting sungguh-sungguh. Yang penting belajar. Jadi kalau dia yang penting kalau dia tidak kalah belajar, malas-malasan belajar, ya sudah. Apa gawe kan itu. Seperti itu. Sudah, mungkin sampai sini saja podcast kita malam hari ini. Semoga bermanfaat dan tunggu podcast kami selanjutnya hanya di akun Ma'had Mahabbatul Ilmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.